Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, ini dia RGM-96X Jesta, sebuah mobile suit yang dikembangkan oleh perusahaan Anaheim Electronic melalui proyek UC sebagai mobile suit pengawal dari Unicorn Gundam. Nah, peran Jesta sendiri untuk mengawal Unicorn Gundam dilakukan untuk menangani serangan-serangan yang menghalangi Unicorn Gundam pada saat sedang dalam situasi tempur 1 lawan 1 dengan mobile suit musuh tipe New Type, sehingga Unicorn Gundam tetap dapat fokus dengan tujuan pertempurannya, terkhusus pada saat Unicorn Gundam dalam mode penghancur atau destroy mode yang memiliki batas waktu aktivitas yang tidak lama. Untuk itulah mobile suit Jesta ditugaskan. Jesta ini kalau boleh dibilang kayak semacam pas pampres gitulah. Siapapun yang berani nyentuh atau bahkan menghalangi misi dari Unicorn Gundam, di situ Jesta akan bertindak untuk mengamankannya. Nah, karena itu bisa dibilang Jesta ini bukan sembarang mobile suit ya. Namanya pasukan pengawal yang tugasnya mengamankan mobile suit penting pembuka Laplace Box kelas Unicorn Gundam. Jesta ini didesain sebagai unit tempur yang gesit yang dibuat berdasarkan rangka awalnya yang diambil dari mobile suit Jagen. Nah, beberapa bagian dari Jesta ini telah diperkuat dari kerangka awalnya yaitu Jagen, seperti digunakannya paduan Gundarium sebagai bahan pelindung keseluruhan armornya, seperti bagian kaki yang terasa lebih solid dan besar, serta adanya pelindung di bagian rok yang sebelumnya tidak terpasang di Jagen. Nah, di sini Jesta benar-benar dirombak habis-habisan jadi unit yang buat admin benar-benar super gagah dibandingkan unit dasarnya yaitu Jagen yang kelihatan cupu aja gitu kalau buat admin. Nah, makanya pas lihat Jesta ini berasa jauh aja gitu dibandingkan Jagen. Bentuknya itu lebih greget dan kelihatan sangarnya. Apalagi ditambah warna gelap yang ngasih kesan kalau Jesta ini memang benar-benar mobile suit yang bernuansa militer gitu. Tapi memang sih menurut desainer mekaniknya yaitu Hajime Katoki, ide pembuatan desain dari bentuk Jesta ini memang terinspirasi dari pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat atau biasa disebut sebagai Navy SEAL yang seragamnya serba gelap gitulah pokoknya. Oh ya, Jesta ini juga memiliki output generator serta daya pendorong yang tinggi untuk mengimbangi tugasnya sebagai mobile suit pengawal ya. Hal ini membuat Jesta memiliki mobilitas yang lebih baik dibandingkan mobile suit sekelasnya. Bahkan diketahui kinerja dari Jesta ini mencapai 90% dari kinerja Nu Gundam, yang artinya ya kinerja Jesta ini bisa dikatakan hampir setara dengan kemampuan Gundam. Makanya Jesta ini bukan sembarang mobile suit ya. Makanya Jesta ini dibuat terbatas melalui proyek yang sama seperti Unicorn Gundam melalui proyek UC, yang mana fakta pengembangannya dirahasiakan oleh militer federasi. Oh iya, sama seperti mobile suit militer federasi lainnya, Jesta ini memiliki call signal atau kode pengenalan dengan panggilannya yaitu uniform. Nah, panggilan ini berbeda dengan kode pengenalan mobile suit militer federasi lainnya ya, seperti halnya Jagen yang memiliki kode sesuai dengan huruf abjad depannya yaitu J Juliet, ataupun mobile suit Rizal yang memiliki kode Romeo. Nah, untuk Jesta ini beda sendiri ya. Kode pengenalannya bukanlah J seperti huruf depannya, melainkan kode pengenalannya justru berawalan huruf U yaitu uniform. Nah, di ceritanya Jesta ini merupakan mobile suit khusus yang ditugaskan ke dalam tim mobile suit 3 Stars dari London Bell yang aksinya ditunjukin dalam OVA Mobile Suit Gundam Unicorn. Nah, nama 3 Stars sendiri diambil dari nama Black 3 Star dari pasukan khusus Zion yang muncul selama peristiwa One Year War. Nah, seperti namanya 3 Star, tim khusus ini beranggotakan 3 orang yang terdiri atas Nigel Garrett, Daryl McGuinness, dan Walt Stepney. Nah, mereka lah orang-orang terpilih yang dapat membeloti mobile suit Jesta dalam tugas pengawalan Gundam Unicorn. Karena itu soal kemampuan mereka bertiga ini sudah nggak perlu ditanya lagi ya. Selama menjalankan misi pengawalannya, mereka bertiga ini mampu saling bekerja dengan membuat formasi khusus yang menciptakan 3 combo unik untuk menekan serangan yang menghalangi Gundam Unicorn selama bertempur. Bahkan di OVA-nya tidak ada dari satupun mereka yang tidak selamat. Mereka semua selamat sampai akhir, sampai tujuan utama dari Gundam Unicorn tercapai. Nah, bahas soal persenjataan sebagai unit pengawal dalam tugas operasi khusus, Jesta ini cukup mumpuni dalam persenjataan ya. Jesta ini dilengkapi dengan Falcon Gun 60mm, Falcon Gun yang mirip dengan Falcon Gun yang terpasang pada Jagen yang dipasangkan di bagian kepala. Kemudian terdapat juga beam saber standar yang umum terpasang di mobile suit federasi. Nah, kemudian terdapat juga hand grenade yang dipasangkan di kedua sisi pinggang, yang masing-masing sisi terdapat 3 buah granat. Nah, 3 buah granat dari masing-masing sisi tersebut dapat ditembakkan langsung. Nah, untuk senjata tipe beam, Jesta ini dilengkapi dengan 2 jenis senjata tipe beam ya. Yang pertama terdapat beam rifle. Beam rifle ini yang terdapat dalam Jesta sebenarnya beam rifle biasa yang terdapat dalam persenjataan Jagen juga, namun dibuat dengan beberapa perangkat tambahan yang ngebuat beam rifle satu ini kelihatan lebih panjang dan lebih canggih dibandingkan beam rifle standarnya Jagen. Seperti di bagian ujungnya terdapat semacam peredam serta beberapa tambahan perangkat lainnya yang ngebuat beam rifle ini kerasa lebih padat. Output serangan yang dihasilkannya pun lebih dahsyat dan mampu membidik musuh lebih tepat. Beam rifle ini buat admin memang pas aja gitu dipasangkan ke dalam persenjataan Jesta yang nambahin kesan militernya ke dalam nih mobile suit. Nah, selain beam rifle terdapat juga
beam gun. Nah, kalau beam gun ini merupakan bentuk standar dari beam rifle, senjata standar yang terdapat juga dalam Jagen. Nah, selain senjata-senjata tadi, J-Star ini juga dilengkapi dengan shield. Nah, untuk shieldnya J-Star ini cukup unik ya desainnya, karena tidak ditempelkan di lengan seperti halnya Jagen, melainkan disambungkan oleh sub lengan yang menggantung ke ransel. Adanya desain shield semacam ini memudahkan J-Star mampu dengan bebas menggunakan lengannya untuk bertempur terlepas dari penggunaan shieldnya. Ya, fleksibel gitulah pokoknya. Apalagi diketahui juga di shield yang tersebut juga terdapat 2 tip missile launcher yang dapat ditembakkan. Oke, secara keseluruhan buat admin, desain bentuk J-Star ini ngambil konsep yang cukup jarang banget diterapkan ke dalam mobile suit di era sekarang, yang benar-benar gambarin banget citra mobile suit tempur dengan nuansa militernya. Bentuknya ini sederhana tapi kelihatan padat gitu, ditambah juga spesifikasi yang terdapat dalam J-Star ini juga bukan kaleng-kaleng. Bukan mobile suit federasi yang dikit-dikit hancur terus jadi tumbal gitu. Bahkan bisa dibilang mempunyai spesifikasi terbaik di kelasnya. Nah, saking baiknya spesifikasinya, J-Star ini tidak hanya sekali terlibat dalam misi yang berhubungan dengan unit unicorn aja ya. Dalam movie Mobile Suit Gundam naratif, J-Star ini digunakan juga sebagai unit khusus yang digunakan untuk misi pemburuan Penex. Nah, tapi sayang terlepas dari seberapa baik J-Star ini, admin ngerasa kalau J-Star ini kayak kurang dapat sorotan aja gitu. Mungkin karena kurang seringnya J-Star ini ditunjukin ya. Oh ya, BTW desainnya ini banyak yang bilang mirip sama bentuk dari Helldiver dari anime Mecha Patlabor. Yang mana Helldiver sendiri ternyata didesain oleh Yutaka Ishibuchi yang ngedesain Mobile Suit Jagen. Karena itu banyak yang bilang kalau J-Star ini merupakan Helldivernya versi Hajime Katoki. Nah, kalau menurut kalian mirip nggak sih? Dan gimana nih tanggapan kalian soal J-Star 1 ini? Kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang bisa admin bahas di video kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki ataupun dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen kalau kalian mau ngasih saran ke admin bahas apa berikutnya, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!